itu. Kehadiran kami harus membawa dampak yang baik. Bangga kemarin saya dan Pak WLP dilantik secara langsung oleh Pak Prabowo. Sejarah baru bagi kami, secara pribadi maupun bagi Kabupaten Sumba Timur. Menjadi bupati dan wakil bupati pertama di Indonesia yang dilantik langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Berdiri dengan bangga, pakai baju kebesaran, pakai topi. Semua bilang ada di mana Musrenbang, saya lupa, di Canberra atau di mana. Kita gampang lihat Pak Wakil karena paling tinggi. Sama tinggi dengan Pak Ketua DPRD. Bangga. Tapi kebanggaan itu tidak menjadi kebanggaan yang luar biasa besar. Kebanggaan kita nanti kalau posisi kita, kalau kepercayaan yang sudah diberikan oleh keluarga di Goa bisa kita pakai untuk membawa yang namanya perubahan. Bisa mengurangi angka stunting. Itu jauh lebih bangga dibanding hanya sekedar menggunakan baju kebesaran pada saat kita dilantik. Saya berharap kita semua bisa berkolaborasi. Kita harus bangga punya ketua DPRD anak muda dari Goa. Ini juga menjadi tantangan tersendiri buat Pak Ketua DPRD. Keluarga di Goa sudah berhasil mendudukan Pak Aldi menjadi ketua DPRD. Pakai jabatan beliau untuk kepentingan Goa. Pakai jabatan beliau untuk kepentingan Dapil 5. Pakai jabatan beliau untuk adanya perubahan di fasilitas-fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Percuma beliau jadi ketua DPRD kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau yang lalu ada yang pilih beliau, ada yang tidak pilih beliau, hari ini tidak ada lagi pilihan untuk tidak mendukung beliau. Begitu juga dengan Pak ULP dan saya secara pribadi. Dan dalam kesempatan ini, saya dan Pak ULP juga ingin mengucapkan terima kasih buat pimpinan yang sebelumnya, buat Pak Kris dan Pak David Wadu, yang sudah bekerja dengan luar biasa hebat, yang sudah menggerakkan teman-teman OPD untuk bekerja dengan baik. Ada yang kurang, wajar karena sebagai manusia pasti ada kekurangan. Ada yang lebih, kita harus apresiasi dan kita belajar dari beliau. Kita contohi apa yang baik, etos kerja yang baik, bagaimana menggerakkan seluruh OPD untuk bekerja dalam satu jalur yang tepat. Kita pelajari dan kita hargai itu. Kita juga berterima kasih buat mungkin Bapak Ibu Camat, Bapak Camat dan Ibu, kepala sekolah SMA, SMP dan SD, yang dengan dedikasi luar biasa berkorban banyak hal untuk Kecamatan Goa. Ada kader Posyandu dan Puskesmas di sini yang datang. RT dan RW, perwakilan, kami ucapkan terima kasih. Karena mungkin hari ini kami belum bisa bersentuhan secara langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi kami sudah mendengar begitu banyak hal baik yang telah dikerjakan. Minta maaf kalau hari ini apresiasi lewat mungkin insentif kah, mungkin lewat gaji belum memuaskan. Tapi kami akan berusaha ke depan mencari pos-pos anggaran supaya kader-kader Posyandu itu bisa bekerja dengan baik, karena mereka lah merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan ke depan. Pak OLP dan saya di dalam kesempatan kami sering berdua, sering berdiskusi apa yang mau kita kerjakan. Saya biasa menyapa beliau kakak apa yang mau kita kerjakan. Posisi saya sebagai wakil bupati, bagaimana kakak? Saya harus bertanya kepada beliau. Beliau sampaikan, Umbu, adik, tidak usah membedakan posisi wakil dan saya. Kita sudah punya satu visi dan misi. Kita sudah berdiri di bawah visi dan misi Humba. Kerjakan itu dengan baik dan buktikan bahwa orang tidak salah memilih dan menempatkan kita menjadi bupati dan wakil bupati. Tapi ingat, kita berdua tidak cukup. Kita berdua harus mampu untuk merangkul yang belum dirangkul. Kita berdua harus mampu menjadi pemimpin yang tidak lagi melihat perbedaan itu sebagai batasan untuk kita melayani. Makanya di dalam kesempatan, kalau ada yang lihat di Facebook, Pak ULP dan saya dalam kesempatan Musrenbang di wilayah selatan, kami sampaikan proses mutasi ke depan
harus memprioritaskan beberapa hal. Yang pertama tentunya kinerja. Kita tidak mau tempatkan orang di goa atas dasar kita tidak suka dia. Akhirnya orang itu bekerja setengah hati. Yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat di Kecamatan Goa. Kita tidak mau tempatkan guru atau perawat atau bidan karena dulu dia paling melawan ini. Tidak. Yang akibatnya nanti itu adalah masyarakat itu sendiri. Kita mau tempatkan orang yang betul-betul mau melayani. Orang yang terpanggil untuk melihat kalau saya ditempatkan di situ, saya akan bekerja sebaik mungkin seperti yang ditugaskan oleh pimpinan saya. Itu yang sedang kita cari. Cari orang hebat itu banyak, tapi cari orang yang punya hati untuk melayani dan jujur atas keterpanggilan jabatannya itu tidak banyak. Tidak semua mungkin kita bisa pakai, tapi kita akan seleksi dengan baik dan kita akan tempatkan orang sesuai dengan kemampuan dia. Itu yang dipesankan oleh Pak Bupati, dan saya bilang Pak Bupati hormat. Saya akan melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diperintahkan Pak Bupati untuk itu. Nah, kalau kita sudah begitu, jangan lagi Bapak Ibu di kecamatan, di desa melakukan hal yang berbeda dari apa yang kita sudah lakukan. Jangan ada hal seperti itu. Saya mendengar ada di desa lain, tidak ada di Goa, tidak ada. Di desa lain dan di kecamatan lain masih ada yang bilang, iya nah, tahu menyala, jangan layani sama dia. Di kecamatan lain, kalau di kecamatan ini Pak Camat katanya bagus sekali dan netral. Kenapa semua ketawa? Tidak ada di sini, tidak ada. Semua lurus sesuai dengan, ya pasti kan? Iya, lurus semua. Jadi kalau kami di atas sudah seperti itu, mohon juga Bapak Ibu Kepala Desa dan Pak Camat jangan terlalu kejam dengan masyarakat. Ada yang menyampaikan kepada kita seperti ini, Bapak Bupati dan Bapak Wakil, tolong audit semua kepala desa. Mereka sampaikan seperti itu pada kami. Dalam hati kita bilang, tidak usah diperintah aja, pasti kita audit nanti. Audit bukan berarti kita cari kesalahan, tidak. Tapi kita harus belajar mempertanggungjawabkan. Saya dan Pak WLP juga suatu saat harus diaudit. Supaya kita semua belajar mempertanggungjawabkan. Apa yang hari ini dititipkan itu bukan milik kita. Kita hanya dititipkan. Makanya di tempat lain ada yang bilang, wah Pak kita loyal. Kita loyal. Saya mau sampaikan, loyalitas itu pada masyarakat. Loyalitas kita itu pada kepentingan umum. Jadi dari atas, Pak Bupati dan saya, kami sudah berkomitmen loyalitas kita pada kepentingan masyarakat. Dan kita berharap Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Camat juga harus loyal pada kepentingan masyarakat. Apa itu kepentingan masyarakat? Tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dewan. Berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan fasilitas kesehatan, apalagi tadi sudah disampaikan juga oleh tokoh masyarakat yang mewakili desa, mewakili kecamatan Gaoriangu. Ada banyak sekali persoalan yang terjadi di kecamatan kita. Dan jangan kehadiran kita menambah persoalan. Jangan kehadiran kita menjadi pemimpin di kecamatan atau di desa menambah persoalan yang ada di desa. Justru kita dituntut untuk menjadi solusi. Hadirnya kita dipilih dan kita ditunjuk, diberikan amanah untuk menjadi solusi. Kami tidak mau jadi pemimpin yang menakut-nakuti. Kami juga tidak mau jadi pemimpin yang terus dipuji. Kadang-kadang pemimpin kalau sudah terlalu banyak dipuji, semua dianggap sebagai sebuah kebenaran. Perlakukan kami seperti biasa saja. Hari ini saya masih panggil Pak AS2, PLT AS2 sebagai kakak. Saya masih panggil beliau kakak. Yang lain pun sebagai yang umurnya di atas saya tetap panggil kakak. Di dalam proses kita berkomunikasi, perlakukan kami itu seperti layaknya saudara, tidak masalah. Kami tidak perlu disanjung. Pak Bupati juga bahkan mengatakan, Umbu kalau bisa nanti di Musrenbang Cam, minta maaf. Kalau di Musrenbang nanti kalau bisa tidak ada pengalungan juga tidak apa-apa. Saya bilang saya setuju Pak.
Tidak perlu juga kami diterima secara adat, karena kami datang ini di rumah sendiri. Kantor kecamatan ini adalah rumah bupati dan rumah wakil bupati. Betul hari ini kami secara posisi kami di atas, tapi jangan perlakukan kami terlalu berlebihan. Perlakukan kami seperti layaknya sebagai seorang saudara. Supaya apa? Supaya kami tidak lupa diri bahwa jabatan ini adalah titipan. Jabatan ini adalah hal yang sifatnya sementara. Kenapa kami harus sampaikan ini? Supaya kita semua punya pikiran dan punya hati yang sama. Semua bermimpi ingin melihat kabupaten lebih baik. Semua bermimpi ingin melihat desanya lebih maju. Satu-satunya cara untuk melihat itu adalah dimulai dari kita yang ditunjuk sebagai pemimpin. Dalam level apapun. Bisa ini? Bisa. Nah, Bapak Ibu yang bilang bisa, nanti saya tagih. Dan dalam proses kita berjalan, hari ini kita sudah masuk di Musrenbang hari keempat. Ada yang banyak menyampaikan, kakak, Pak Umbu, Pak Wakil, Pak Bupati, bagaimana sudah dengan ini efisiensi? Anggaran kita sudah terlanjur omong di masyarakat, kena potong lagi. Efisiensi itu bagus, supaya kita bisa melihat hal yang betul-betul prioritas. Jangan memandang dari sisi negatif. Betul ada anggaran yang terpotong, tapi di situ kita diajarkan untuk tidak bermain-main dengan yang namanya uang negara. Kita diajarkan hal yang tidak perlu, kita rem. Kita pilih mana yang betul-betul prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bantu kami, bantu Pak ULP dan saya untuk sama-sama menentukan mana yang menjadi prioritas. Kalau tadi saya sampaikan Kades 10 Panjang sebagai kades yang paling netral, wajar kalau kita kasih sedikit-sedikit beliau, karena dia paling netral kemarin. Di Mama Desa juga kalau kemarin kita dengar paling netral, ya kita wajar kalau kita prioritaskan. Dan hal-hal itu nanti kita bisa diskusi bersama. Di dalam proses Musrenbang, Bapak Ibu semua punya kesempatan untuk mengusulkan. Tadi di dalam mobil saya bawa Oto datang di sini, di belakang ada Pak Ketua DPRD dan Pak Bupati. Saya secara spesifik tanya langsung, Pak Bupati, izin kira-kira di Kecamatan Goa prioritas infrastruktur di mana untuk kita taruh prioritas pertama? Beliau sampaikan Umbu, Simpang, Pasar Sorong, Tembus, semua sudah itu kita prioritaskan. Pak Kadis, lewat kampung. Oh, tidak lewat kampung. Nah, kalau kita kasih belok sedikit. Itu tadi atas kesepakatan Pak Ketua DPRD menjadi saksi. Salah satu yang diprioritaskan itu dalam sisi infrastruktur. Saya juga bertanya, Pak Bupati, bagaimana dengan jembatan di Pulau Panjang? Oh betul juga Bu, itu masih kayu, Bapak Desa. Nah, kalau anggarannya cukup, kita juga bisa prioritaskan itu sebagai hal yang penting. Di sisi yang lain berkaitan dengan pelayanan, bantu kami nanti Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Camat, RT dan RW, bantu kami Pak Pendeta juga, bantu kami untuk memberikan data yang tepat. Mana yang layak untuk diberikan subsidi, mana yang kurang layak diberikan subsidi. Subsidi berupa olah lahan. Dalam hal ini pasti penyiapan alsintan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Dewan, Bapak Dewan juga harus turut serta, sehingga semua masyarakat bisa merasakan. Yang kedua berkaitan dengan Humba Cerdas. Nah, saya harap ini semua kita tangkap dengan baik. Anggarannya cukup besar yang kita siapkan. Kita ingin mempersiapkan pondasi pendidikan yang baik buat Kabupaten Sumba Timur. Kedepan kami tidak tahu apakah Sumba Timur ini bisa dipecah menjadi 3 kabupaten, bisa ada 1 kota, kita tidak pernah tahu. Apakah ada investasi yang masuk dan lain sebagainya, kita juga belum bisa memprediksi. Tapi yang kita bisa prediksi, kalau anak-anak di Kabupaten Sumba Timur dipersiapkan pendidikannya dengan baik, kami pastikan masa depan Kabupaten Sumba Timur itu pasti juga lebih baik. Program Humba Cerdas sasarnya kepada anak-anak yang lulusan SMA tapi tidak mampu untuk berkuliah. Pak Bupati dan saya sudah bikin draftnya, dibantu oleh Pak Kadis Pendidikan.
Kalau bisa dimulai tahun ini, kita mulai tahun ini. Tapi tahun depan pasti akan dimulai. Kita beri subsidi untuk anak-anak bisa kuliah. Kita berikan beasiswa untuk anak-anak miskin berprestasi bisa akses beasiswa. Kalau selama ini bilang, Umbu itu beasiswa hanya anak pejabat saja akses. Ini tidak lagi. Semua kita bisa akses dengan adil. Semua kita bisa mengajukan dengan adil. Nanti ada persyaratannya, kita lihat mana yang pantas dan mana yang kurang pantas. Lalu yang kedua, yang terakhir ada yang disebut dengan Humba Mandiri. Humba Mandiri ini khusus UMKM. UMKM kita berikan subsidi dan pelatihan. Harusnya tanggal 1 saya dan Pak Bupati itu ada di Jawa Tengah. Untuk apa? Untuk melihat sekolah vokasi. Kami diberikan daftar ada 40 sekolah vokasi, kami disuruh memilih Pak Bupati mana yang cocok bawa di Kabupaten Sumba Timur. Kita sudah lihat ada sekolah vokasi di bidang pertanian, di bidang peternakan. Bagi anak-anak yang nanti tidak mau lagi berkuliah, bisa masuk ke sekolah vokasi. Apa itu sekolah vokasi? Sekolah keterampilan. Begitu mereka keluar dari sekolah keterampilan, kami akan dampingi lewat dinas terkait untuk memberikan permodalan supaya mereka bisa bekerja, bisa menghasilkan produk-produk unggulan. Baik itu anak muda, milenial maupun ibu-ibu. Doakan supaya ini berjalan dengan baik. Karena sasaran kami adalah, minta maaf, kakak atau kelompok masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Kalau ini kita tidak sasar, tidak akan pernah berubah. Angka kemiskinan kita pasti akan terus meningkat. Stunting kita pasti akan terus meningkat. Yang terakhir yang kita sebut dengan Humba Mengabdi. Ini khusus buat Bapak Ibu ASN. Kenapa kita taruh mengabdi? Karena ini adalah bagian dari pengabdian kita. Kalau kemarin kita terpecah karena urusan politik, lupakanlah sudah itu. Mungkin ada tekanan, mungkin tidak punya pilihan lain. Tapi hari ini harus kita kembali pada panggilan utama kita, Humba Mengabdi. TPP menjadi pilihan pertama. 20 miliar. Harusnya kemarin kita disodorkan oleh Kabak Keuangan, Pak, ini ada TPP, mau dipotong tidak? Saya bilang tidak. Itu sudah janji kami di kampanye. Kami tidak akan potong TPP. Tetap di situ, tidak perlu diefisienkan. Itu menjadi haknya teman-teman ASN. Dan setelah itu kita akan tuntut teman-teman ASN untuk mengabdi dengan baik. Siap ya? Jangan mau terima enak, saya baru tidak mau kerja. Kita sama-sama berusaha. Untuk Bapak Ibu Dewan tidak ada lagi. Sudah cukup sudah. Kita mulai dengan diri kita. Kalau kemarin baca berita Pak Bupati dan saya menolak mobil dinas, bukan pencitraan, tapi memang itu kebutuhan. 1,5 miliar kita tidak adakan mobil dinas. Mobil yang lama masih layak dan masih enak dipakai. Kalau juga masih susah-susah, nanti saya minta ayah daerah siap kuda, kita naik kuda, saya jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian, titipan yang terakhir, mohon kita bekerja dalam proses berdiskusi untuk melihat kepentingan umum yang lebih baik. Tidak harus memaksakan dari sisi administratif kewilayahan. Oh, saya desa Prekarang, saya harus dahulukan ini. Tidak. Semua penting, lihatlah mana yang paling baik, lihatlah mana yang berkenaan langsung dengan kepentingan umum. Itu yang bisa saya sampaikan. Titip permohonan maaf dari Pak ULP karena tidak bisa hadir. Paling terakhir, Pak ULP dan saya harus bisa mengakui diri bahwa kami adalah 2 orang yang penuh dengan keterbatasan. Di dalam perjalanan politik kemarin atau secara pribadi mungkin saya punya kesalahan atau dalam salah ucap, tindakan saya mungkin, tindakan Pak ULP juga mungkin mencederai perasaan Bapak Ibu. Dari lubuk hati yang paling dalam kami memohon maaf. Biarlah itu menjadi bagian untuk kita memperbaiki diri menjadi lebih baik. Mari kita saling bergandengan tangan. 5 tahun waktu yang pendek, 5 tahun juga bisa menjadi waktu yang lama kalau kita terus berbeda. Tapi kalau kita bergandengan tangan akan menjadi waktu yang cepat karena kita akan bekerja demi kepentingan umum.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat bermusrenbang, selamat menghasilkan usulan-usulan prioritas, selamat juga bekerja. Kami tunggu kunjungan Bapak Ibu semua di rumah dinas. Datang, minum kopi sama-sama, makan kue pisang, atau makan apa yang ada di dalam rumah dinas. Demikian, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salve Rahayu, salam kebijakan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak.